Bertemu lagi dengan saya sang pemateri. Kali ini saya ingin membawakan materi tentang penalaran umum. Yang mana penalaran umum ini yang pastinya sudah sering dipelajari dan nantinya pasti akan keluar di tes UTBK. Yang saya bawakan ini adalah mengenai deret angka. Sebenarnya ini sangat gampang. Ini sangat gampang sekali. Namun mungkin bagi orang awam yang belum pernah belajar seperti ini pasti masih membingungkan, bahkan sangat membingungkan. Seandainya ada soal seperti yang tertera di hadapan saudara-saudari atau adik-adik, boleh diperhatikan nomor 1. Mari kita bahas. Bila ada deretan angka seperti di soal 5, 7, 11, 19, 35, 67, 131, titik-titik, maka titik-titiknya itu harus diisi dengan angka berapa? Maka untuk mencari angka yang hilang itu, kita coba perhatikan bagaimana deret yang terjadi. Kalau kita perhatikan dari 5 ke 7, ini pasti ada selisih angka 2. Dari 7 ke 11 ada selisih angka 4 atau 7 tambah 4. 11 ke 19 ada 8. 19 ke 35 ada selisih 16. 35 ke 67 ada selisih 32. Dan 67 ke 131 ada selisih 64. Kalau kita perhatikan bahwa ini ada angkanya kelipatan. Kelipatan 2 adalah 4, kelipatan 4 adalah 8, kelipatan 8 16, 16 32, 32 64, kelipatan 64 adalah 128. Maka 128 jika dijumlahkan dengan 131 nanti akan menghasilkan angka 259. Maka untuk penyelesaian soal nomor 1 jawabannya adalah cantik. Oke, gampang ya. Sekarang kita masuk ke deret angka juga. Deret berikut inilah deret angka pecahan seper. Jadi kalau misalnya dari 1/4 ke setengah, setengah ke 3/4, 1/4, 2, titik-titik, maka titik-titik ini harus diisi dengan angka berapa? Maka untuk memudahkan ini kita coba uraikan. Kita bikin 1/4. Lanjut. Setengah itu kan bisa juga kita bikin dengan atau kita ubah dengan angka 2/4. Kemudian lanjut 3/4. Kemudian 3/4. 1/4 itu sama dengan 5. Sama dengan 5/4. 2 itu kan sama dengan 8/4. Titik-titik. Berapa berikutnya? Deret angka yang terbentuk kita lihat dari 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 3 ditambah 3, berarti 8 ke berikutnya adalah ditambah 4. Berarti 8 tambah 4 adalah 12/4, itu sama dengan 3. Berarti untuk berikutnya jawabannya adalah ayam. Oke. Itu kira-kira untuk penyelesaian nomor 2. Nomor 3 juga soal yang sama, deret angka. Kalau ketemu soal seperti ini, yang mana dulu yang kita selesaikan? Kita lihat urutannya. 5, kita lihat urutannya 5, 7, titik-titik, 17, 25, 35. Maka kalau kita lihat 5 ke 7 itu pasti dijumlahkan 2. Sedangkan 17 ke 25 itu dijumlahkan 8. 25 ke 35 itu jumlahkan 10. Berarti ada kelipatan yang naik nih. So, kalau kita bikin mundur dia, misalnya 10 8 di sini menjadi tambah 6, berarti
Sebelumnya dia harus kita kurangkan. 17 kurang 6 itu berapa? Berarti di sini 11. Berarti dari 7 ke 11 ini dijumlahkan ditambahkan 4. Maka dari adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kelipatan lompat-lompat 2. Maka angka yang kosong itu adalah angka 11. Gitu ya. Oke, deret berikutnya. Deret berikutnya dimulai dari angka 15, 16, 20, 29, titik, 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 titik. Oke. Kalau seperti ini yang mana dulu yang dikerjakan? Bagaimana pola untuk pengerjaannya? Maka kita lihat selisih yang terbentuk. 15 ke 16 itu 1. 16 ke 20 itu 4. 20 ke 29 itu 9 selisihnya. Kalau kita lihat urutannya ini, dimana dia tambah 1, tambah 4, tambah 9. Berarti ini kita lihat ini pasti urutannya adalah 1 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2. Berarti seterusnya di sini adalah 4 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 2. Berarti kalau 4 pangkat 2 16. Berarti 29 ditambah 16 itu sama dengan 45. Kemudian 45 ditambah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 yang ini kan sama dengan 25. Berarti 45 tambah 25 itu sama dengan 70. Berarti titik-titik hilang itu diisi dengan angka 45 dan 70. Jawabannya adalah dodol. Oke. Berikutnya kita masuk soal perbandingan. Bila komposisi gula dan tepung untuk membuat sebuah kue 8:6. Jadi katanya perbandingan gula dan tepung itu adalah 8:6. Artinya untuk membuat sebuah kue, satu kue itu dibutuhkan perbandingannya 8 gula dan 6 tepung. Tapi di permintaan soal adalah katanya jika untuk membuat 8 loyang kue dibutuhkan katanya 6 takaran gula. Berarti di bawah dari soal yang di atas. Supaya dia menjadi 6 takaran gula, bagaimana cara mencarinya? Kita coba kalikan 8 ini, kita kalikan berapa supaya dia menjadi 6. Kalau kita kalikan 3/4, maka hasilnya adalah 8 kali 3/4 itu sama dengan 6 takaran gula. Jika gula kita kalikan 3/4, maka otomatis tepung juga kita kalikan 3/4. Berarti kalau 6 kali 3/4 itu sama dengan 4,5. So, untuk membuat 8 kue berarti dibutuhkan 6 takaran gula dan 4,5 tepung. Tapi di soal diminta adalah 32 loyang kue atau 32 kue. Berarti kalau untuk membuat 32 kue kita harus tahu dari 8 ke 32 ini kali berapa dia supaya 32. Berarti dia dikali 4. Maka kalau dari 8 menjadi 32 itu karena kali 4, maka otomatis yang ini juga kita kalikan 4. Kita kalikan 4, berarti 4,5 kali 4 itu sama dengan 18 takar untuk tepung. Sedangkan untuk gula 6 kali 4 itu sama dengan nanti 24 takar. Jadi untuk membuat 32 loyang kue dibutuhkan tepung sebanyak 18 takar. Oke, saya kira untuk soal nomor 5 gampang, bisa dipahami ya. Kita lanjut berikutnya soal nomor 6. Ini saya hapus dulu. Oke, soal nomor 6. Ini soal matematika sederhana nih. Jika P kurang Q tambah R sama dengan 4 dan P tambah Q tambah R sama dengan 8, maka P tambah R adalah
kita langsung jumlahkan saja. Kita buat seperti ini. P dikurang Q tambah R sama dengan 4. Kita jumlahkan dengan P tambah Q tambah R sama dengan 8. Kita jumlahkan. P tambah P berarti ini 2P. Ini habis. 2P tambah 2R sama dengan 12. Kalau kita sederhanakan berarti P ditambah R sama dengan 6. Maka P tambah R hasilnya adalah 6. Simple bukan? Sangat mudah dan sangat sederhana. Oke, berikutnya soal terakhir nomor 7. Ini juga menggunakan logika matematika ya, supaya makin cerdas. Suatu persegi panjang mempunyai luas 120 cm persegi. Berarti luas awalnya 120 cm persegi. Jika panjangnya katanya bertambah 25 dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi. Berarti setelah panjangnya ditambahi 25% dan lebarnya dikurangi 20%, maka luas akhirnya jadi berapa? Luas awalnya itu adalah 120 cm persegi. Kemudian panjangnya ditambah dengan 25%, sedangkan lebarnya itu dikurang 20%. Maka luas akhirnya berapa? Ditanya luas akhir. Luas akhirnya berapa? Kita jawab. Luas akhir sama dengan luas awal tadi 120 tadi, kita kalikan ya dengan panjang bertambah itu 100 tambah 25, kemudian kita kalikan dengan lebarnya 100 kurang 20. Nah, ini 120% tadi. Itu sama dengan 120 dikali ini 125%, ya ini 100 tambah 25 itu kan sama 125%. Berarti 125% itu sama dengan 1,25 dikali dengan 100 kurang 20 itu sama dengan 80%. 80% itu sama dengan 0,8. Berarti 120 kali 1,25 kali 0,8 itu sama dengan 120 cm kuadrat. Jadi luas akhirnya tetap yaitu 120 cm kuadrat. Jika tidak percaya coba buktikan, kalikan saja. Pasti hasilnya 120 cm kuadrat. Oke, saya kira untuk soal penalaran umum ini adalah soal kuisnya. Sudah saya jabarkan, sudah saya bahas. Mudah-mudahan sangat membantu. Mudah-mudahan bertambah daya nalarnya. Jika tidak mengerti, boleh ditanyakan di komen ya, supaya cepat pintar. Intinya, banyak berlatih supaya makin paham. Karena ini tidak bisa dihafal, ini hanya bisa didapat dengan cara latihan. Semoga sukses untuk tryoutnya dan semoga sukses untuk UTBK-nya nanti. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye-bye.